Halo, halo. Saya saat ini lagi ada di rumah kabin JJ Zahra, dan di atas saya ini adalah tanaman-tanaman atau buah markisa ungu ya. Ini ada buahnya. Sebagian sudah ungu, sebagian masih hijau. Nah, saya mau uji coba langsung markisa ungu ini langsung dibuatkan minuman. Minuman seperti apa? Saya ambil contoh misalnya di sini nih. Ya. Ini saya ada petik satu buah. Kemudian di sini juga ada nih. Ini kalau dipegang, meskipun dia belum 100% ungu, dia sudah lunak ya, sudah empuk. Seperti ini buahnya. Saya juga petik beberapa tambahan lagi di sini. Ini ada, mumpung saya pas di sini, saya buat stok pas nanti kembali ke rumah di Bekasi. Nah, di sini kemudian ada ini juga. Keistimewaan si markisa ini buahnya banyak. Dan markisa ungu ini beda dengan markisa yang kuning atau markisa biasa, itu yang rasanya asam sekali. Meskipun tetap sama-sama bagus juga kalau dibuatkan jadi minuman segar ya, jadi minuman baik dingin maupun panas. Nah, ini saya udah cukup banyak. Tiap kali saya ke rumah kabin JJ Zahra, sekarang saya jadi kalau bikin minuman, lebih baik saya bikin minuman yang memang minuman alami, yang langsung ada di sini. Nah, di sini masih banyak buahnya. Itu salah satu keuntungan kita tanamnya markisa, karena buahnya banyak dan istilahnya tuh hampir nggak berhenti-berhenti. Apalagi kalau kita tanamnya beberapa pohon. Ini seperti ini. Itu juga ada di atas. Saya tidak cukup tinggi, nanti saya ambil pakai tangga. Kadang kalau misalkan kita cukup sabar, memang sebaiknya ditunggu sampai dia posisinya warnanya tuh ungu, betul-betul ungu sampai ungu sekali. Karena kalau dia ungu sekali, tidak perlu dijadikan jus, dia dimakan langsung sebagai buah saji, itu juga cukup enak. Ini. Nah, di sini masih ada buah-buah yang hijau. Ini di depan saya ini ada 2 buah, 3 buah ya. Kemudian di sini juga ada di samping saya. Kemudian di sini juga masih banyak buah-buah lagi. Karena kita pohonnya kita miliki sendiri, kita bukan beli, ya kita lebih baik petik secukupnya yang kita ingin gunakan atau kita ingin jadikan minuman supaya tidak mubazir. Saya sih memang petik cukup banyak, meskipun mungkin saya sekali minum 1 atau 2 gelas dalam 1 kali kesempatan. Karena rencana sebagiannya saya bawa pulang ke Bekasi, ke tempat tinggal, karena rumah kabinnya ada di Karawang. Jadi dengan tujuan, karena kalau dia ingin dijadikan minuman, kalau dia ditaruh di dalam kulkas, dia cukup tahan. Jadi misalkan disimpan di dalam kulkas, didinginkan, dia nggak cepat busuk. Dia buahnya seperti ini. Nanti untuk yang beberapa lainnya akan saya petik lagi buat stok. Untuk yang sekarang kita lihat gimana sih cara buat minuman. Ya simple, buat minumannya tinggal dibelah,
dipotong, tambahkan gula sedikit secukupnya saja, karena dia tidak asam seperti markisa yang tadi saya bilang, markisa yang kuning yang kalau pas di cicipi itu asam sekali. Nah, kalau dia ini karena nggak terlalu asam, dikasih gula secukupnya saja, sekedar buat pemanis. Kalau perlu tidak pakai gula juga tidak apa-apa. Habis itu kita bisa langsung diminum hangat atau bisa juga didinginkan. Itu dua-duanya sama-sama enak. Kita lihat langsung di sini. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya sudah petik buah markisanya. Ini buah-buah markisanya yang tadi saya petik. Biasanya satu buah markisa bisa jadi satu minuman. Tapi kalau kita pingin dia lebih terasa, ya, lebih banyak buahnya, ya bisa saja satu minuman ini terdiri dari 2 buah markisa. Nanti kita lihat. Sini saya sudah siapkan tekonya, pemanas. Kemudian saya siapkan gelas dan saya siapkan gula pasir. Gula pasir seperti tadi saya bilang secukupnya saja, karena si markisa ungu ini tidak terlalu asam. Ya, rasanya dia ada manis-manisnya. Saya ambil contoh nih, saya pilih salah satu. Biasanya kalau membedakan markisa yang siap santap atau tidak itu tinggal dipencet seperti ini. Kalau dia masih keras, biasanya dia memang belum cukup matang. Tapi kalau dia sudah empuk, ya, sudah lunak seperti ini, dia sudah cukup matang. Nah, ini saya tinggal potong 2. Nanti dia buahnya seperti ini. Ya, Bang Adul bisa tolong dicium. Buahnya seperti ini. Oke. Nah, ini tadi saya bilang bahwa dia itu cukup manis. Jadi saya coba langsung ini satu ini. Saya tidak jadikan minuman dulu. Ya. Jadi yang saya bilang dia cukup manis bukan sekedar kayak iklan tidak terlalu asam, tapi memang saya cicipi sendiri, rasanya memang cukup manis. Ya, beda dengan yang kuning yang satunya. Beberapa kawan bilang justru kalau dibuat jus, semakin dia asam semakin bagus. Ya, saya nggak tahu dia apakah dia ngeles atau apa ya. Menurut saya kalau dia asam susah dinikmati, ya menurut saya lebih baik pilih yang lebih manis. Ini seperti ini. Yang satu saya sudah cicipi. Kemudian saya belah lagi satunya. Ini yang saya akan jadikan sebagai minuman. Ya. Seperti ini. Saya taruh di sini. Jadi cara bikin minumannya itu langsung dimasukkan saja. Bisa nggak bijinya tidak diajak? Bisa saja. Berarti kita mesti pakai saringan, kemudian dia diperes, tapi diambil airnya saja. Tapi kalau buat saya malah nggak, ya kurang alami, karena memang kalau kita makan markisa, bijinya kan sama masuk ke dalam juga, bukan bijinya dibuangin satu persatu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahan bijinya, ya silakan, berarti diambil hanya manisannya saja. Ini saya pilih 2 buah untuk keperluan pembuatan minuman markisa ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Satu lagi, potongan satunya. Markisa ini saya senang ya, karena buahnya itu bersih dalamnya. Jadi dia kayak ada pembungkus dia, kayak kulit putihnya ini nih kayak
pelapis alami dia. Nah, ini ada pelapisnya dia. Jadi istilahnya yang di dalamnya ini, buah yang di dalamnya itu rapi, tertutup rapi di dalam kulit buah, kemudian ada pelapis kulit yang putihnya itu. Setelah seperti ini, kita tambahkan gula. Saya tambahkan satu buah saja gulanya. Bisa dalam bentuk gula saset, atau bisa juga dalam bentuk gula sendok ya. Itu tinggal disesuaikan mana yang mau diambil. Kalau kita ingin mengurangi gula ya berarti minumannya tanpa gula, malah lebih bagus lagi. Seperti ini saya taruh. Nanti saya cukup 1 sendok dulu, kalau misalkan kurang ya nanti tinggal saya tambahkan. Nah, tahap selanjutnya saya nyalakan. Saya nyalakan tekonya. Tadi sudah sempat saya panaskan, tapi ini saya panaskan ulang. Ini tekonya merek, ya adalah mereknya. Saya bukan mau iklan. Kemudian saya juga ada tower listrik. Itu satu colokan, satu tower ini bisa sampai hampir 20 ya. Ada sekitar 16 itu. 16 atau berapa colokan. Jadi cocok untuk digunakan di tempat-tempat terbuka seperti ini, yang dimana saya mesti ada buat cas HP, ada cas iPad, laptop, mungkin juga keperluan seperti ini. Ini dia cepat sekali buat mendidih si teko ini, tapi daya listriknya dia memang tinggi. Jadi kalau misalkan kita pakai listrik 1300 apalagi 900 dia nggak kuat. Nah, ini udah panas. Dia nanti saya tunggu sampai dia bunyi clek, yang menandakan bahwa dia sudah mendidih airnya. Sambil menunggu, saya buatkan satu lagi. Takutnya kameramennya melihat, dia kepingin juga. Nah, ini tekonya sudah celek. Ini kadang kalau saya di rumah, kulitnya saja juga, maksudnya kulit yang putihnya itu semacam kulit ari atau pelapis buahnya itu saya masukkan juga, karena toh dia bersih di dalam kulit buah. Jadi saya masukkan, saya sertakan juga. Ini saya punya satu lagi, sama saya bikin 2 buah juga. Meskipun kalau kita pas di rumah sebenarnya 1 buah bisa cukup, karena rasanya dia sudah memadai. Kalau kita menggunakan minuman jus katanya asli buah atau apa, ini lebih asli lagi, karena betul-betul kita yang petik, kita yang potong, kita yang jadikan sebagai minuman. Bagi yang hendak menjadikan minumannya minuman dingin, prosesnya sama ya. Meskipun minuman dingin, jangan langsung pakai air dingin. Jadi tetap menggunakan air panas dulu. Terutama kalau misalkan kita pakai gula, itu supaya gulanya masuk dulu. Ini yang kedua, ini saya tidak pakai gula. Nanti tinggal ditambahkan gula belakangan, tidak apa-apa. Ya. Ini yang menggunakan gula 1 sendok. Sudah cukup. Berarti dari sisi pembuatan minuman dia sudah selesai. Nanti tinggal kita tunggu agak hangat dan kita cicipi. Ini buat kameramen, nanti kalau mau tambahkan gula silakan. Jadi ini yang saya pakai. Saya coba cicipi dulu. Ini masih kurang manis, jadi saya tambahkan gula lagi, karena tadi gulanya tidak sampai 1 sendok, hanya setengah sendok. Bagi kita yang
badannya agak gendut, ya, cabi, ya istilahnya yang kelebihan berat badan, sebaiknya memang gulanya dikurangi. Di sisi lain kadang kalau minuman nanggung, manis enggak atau rasanya juga kurang, ya mungkin juga kita tambahkan. Ya asal kita punya batasan lah sejauh mana konsumsi gula yang disarankan, jangan terlalu banyak. Ini rasanya sudah sesuai dengan yang saya inginkan, hanya saja masih panas. Jadi saya tinggal tunggu ini dihangatkan. Kalau kita ingin jadikan sebagai minuman dingin, ini tinggal dimasukkan ke kulkas, didinginkan. Kalau misalkan kita penasaran, bisa juga kita langsung kasih batu es atau es batu. Tapi kalau saya buat, saya jarang menggunakan es batu, karena kalau pakai es batu berarti jumlah airnya nambah. Otomatis takaran buah dengan gula dan airnya itu jadi beda. Kalau saya dinginkan saja, berarti kan secara takaran dia tidak berubah, tidak ada tambahan air. Jadi dia rasanya lebih pas buat saya. Tapi itu tinggal masing-masing disesuaikan. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin kepingin tanam, markisa ini mudah sekali ditanam, usianya juga nggak terlalu lama buat nunggu dia berbuah. Selain anggur, dia cocok juga buat tanaman rimbun untuk yang gazebo di luar, atau misalkan sebagai naungan alami seperti yang ada di rumah kabin JJ Zahra ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk tips pembuatan minuman asli dari buah langsung, dari buah markisa langsung. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui form komentar, atau jika tertarik untuk misalkan mau cari bibit markisanya, markisa ungu atau markisa madu, bisa jalan-jalan juga ke toko pertanian JJ Zahra, atau bisa juga ke toko online JJ Zahra yang ada di Tokopedia. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.